kabarnya? Hei, kalian tahu nggak? Sekarang kita sudah masuk bulan Oktober, yaitu bulan yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Kakak mau sampaikan sesuatu. Kalian ingat nggak kisah tentang penabur benih? Jadi ada ya benih yang ditabur di pinggir jalan. Itu ibarat seperti orang yang mendengarkan benih firman Tuhan, tapi sambil nyala-nyala aja. Atau seperti benih yang ditabur lalu jatuh di tanah berbatu. Itu seperti kalau kamu lagi nonton tayangan online, terus sambil nonton bilang nggak percaya, itu loh. Dan kalau benih yang ditabur kalau jatuh di tanah yang bersama, itu seperti waktu kamu mendengarkan ibadah online, kamu bilang gini, bener nggak ya? Kira-kira aman nggak ya? Kamu jadi mati. Tapi saksi gimana? Kita harus jadi seperti benih yang ditabur di tanah yang baik, sehingga ketika kita nonton ibadah online, kita mendengarkan sungguh-sungguh firman-Nya, kita seperti tanah yang subur, firman Tuhan jatuh di hati kita, lalu bertumbuh, sehingga pengenalan kita akan firman Tuhan menjadi bertambah banyak. Namun, kakak minta tolong boleh? Boleh lah ya? Kalau lagi nonton ibadah online, jangan, coba ngomong, jangan sambil makan, sambil tidur, sambil main gadget, sambil bolak-balik sini, goyang-goyang sini. Aduh, itu nggak benar. Perlakukanlah ibadah kamu dengan cara yang tepat dan sungguh-sungguh. Untuk papi mami, hai, siapa papi mami? Please, tetap dampingi ya anak-anaknya. Jangan cuma dinyalain doang online-nya. Papi mami juga ikutan bareng ibadah. Oh. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sepertinya domba-dombaku sudah aman. Aku ingin memuji Tuhan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Shalom adik-adik. Apa kabarnya semua? Shalom Kak Enca. Shalom Kakak Jenis. Oke, sebelum kita memulai ibadah anak kita pada hari ini, adik-adik mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami sepanjang 1 minggu ini. Tuhan, sebentar kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai ibadah anak kami dari awal hingga akhirnya. Semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Aduh, kayaknya pagi ini kurang sukacita Kakak Jenis. Iya nih, gimana ya Kak Enca biar kita semangat? Aku punya tepuk sukacita Kakak Jenis. Tapi aku gak tahu Kak Enca, adik-adik di rumah tahu gak tepuk sukacita? Kayaknya banyak yang gak tahu ya Kakak Jenis ya. Gimana kalau kita belajar sama-sama? Tepuk sukacita. Sukacita, sukacita. Oke, udah bisa. Udah bisa nih. Berarti sekali lagi. Kita sekali lagi ya Kakak Jenis Oke, ya. oke. Ayo, tepuk sukacita. Sukacita. Oke, biar kita tetap semangat, kita mau nyanyi Sungai Sukacitamu. Yuk, kita mau menari adik-adik. Kita mau bertepuk tangan, berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus hari ini.
sukacitamu melimpah dalamku. Sama-sama kita menari. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kita mengalir dari ke kiri adik-adik. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir adik-adik. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Berikan kemuliaan bagi Tuhan adik-adik. Kak Enca, aku mau tanya dong, Kak Enca suka kehilangan sukacita nggak? Iya, aku suka kehilangan sukacita Kakak Jenis. Biasanya apa sih Kak Enca yang bikin Kak Enca kehilangan sukacita? Iya, karena Kakak Enca suka nggak percaya diri Kakak Jenis sama diri Kakak Enca. Kakak Enca suka malu, suka membandingkan diri dengan orang lain. Nggak boleh merasa kayak gitu Kakak Enca. Kan Tuhan Yesus menciptakan kita semua berbeda-beda. Maka dari itu kita harus berani jadi tampil beda. Ayo semuanya kita nyanyi berani tampil beda. Yuk lebih lagi kita menari, bertepuk tangan bagi Tuhan adik-adik. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku.
adik-adik. Oke, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditabur boleh jatuh di tanah hati adik-adik yang paling subur, sehingga boleh bertumbuh dan berakar dalam hidup adik-adik. Kita percaya bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan bagi kita. Amin adik-adik. Yuk sama-sama kita mau naikkan lagu ini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari dengan iman adik-adik kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita ulang lagu ini dari awal adik-adik, dengan sungguh-sungguh, dengan iman kita katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Dengan iman kita yakinkan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dengan lembut, dengan iman kita yakini, kita katakan, yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi kita katakan, ku yakin. Ini iman adik-adik kami siang hari ini Tuhan. Ini iman kami Bapa, di ibadah anak kami Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin
utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ada panggilan Allah bagi kita adik-adik. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Dengan iman adik-adik kita katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. 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 Ini iman adik-adik kami Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Dengan iman kita katakan, sampai generasiku diselamatkan. Dengan iman adik-adik, sampai generasiku diselamatkan. Mari sama-sama kita berbahasa roh adik-adik. Terus adik-adik, agar pencurahan Roh Kudus ada bagi kita. Agar api Pentakosta ketiga itu turun bagi kita adik-adik. Terus adik-adik, curahkan api Pentakosta-Mu Tuhan bagi kami dan bagi kami Bapa. Dimanapun mereka berada hari ini Tuhan, mereka akan menerima api Pentakosta itu Tuhan. Teman-teman, mari kita angkat tangan kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, hari ini kami bersepakat berdoa untuk bangsa Indonesia agar belas kasih-Mu tercurah atas bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, ampunilah bangsa kami ya Tuhan, jauhkan bangsa ini dari kesakitan, perpecahan, dan kejahatan. Dan biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang makmur, yang adil, dan rakyatnya sejahtera.
Juga Tuhan Yesus kami berdoa untuk keadaan saat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa agar COVID-19 diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus kami berdoa untuk pemimpin negara kami, Bapak Joko Widodo beserta wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Hikmat dan pewahyuan daripadamu Tuhan turun atas hamba-hambamu ini, sehingga bangsa Indonesia dapat bangkit dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Haleluya. Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja ya Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan curahkan api Pentakosta atas gereja kami ya Tuhan. Dan hari-hari ini umat-Mu akan mengalami pembebasan dan kebangkitan ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk para pendeta kami Tuhan, mulai dari Ketua Sinode GBI ya Tuhan, Bapak Robin Adi Tuhan, Gembala senior kami Tuhan, Opa Niko, dan Gembala sidang kami Tuhan, Opa Stadius ya Tuhan Yesus. Kiranya pengurapan dan pemahyuan Tuhan terjadi atas mereka ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Gembala cabang Tuhan, para pelayan-Mu dan gembalaku, bahkan pemimpin BPA di cabang-cabang Tuhan, kiranya pengurapan-Mu turun atas mereka Tuhan Yesus, dan mengurapi bapak-bapak Tuhan agar mereka bisa menjadi the messenger of the third Pentecost. Haleluya. Mari teman-teman, sebelum kita melakukan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menekan firman-Mu. Buka telinga kami seperti seorang murid, dan supaya kami mengerti dan kami bisa membuat firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, waktu zaman itu di Israel tinggallah seorang nabi yang bernama Samuel. Lalu Tuhan menyuruh Samuel untuk pergi ke Bethlehem dan menemukan seorang anak laki-laki yang bernama Daud. Daud, Bapakmu memanggil engkau pulang. Baiklah. Ayo domba-domba, ayo jalan. Ketika Daud sampai di rumah bapaknya, ia bertemu dengan Samuel. Lalu atas perintah Tuhan, Samuel mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak saat itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Pada zaman itu sedang terjadi peperangan yang luar biasa dahsyat. Orang-orang Israel sedang berkemah di satu lembah dan mereka sedang bersiap untuk melawan tentara-tentara Filistin yang gagah dan besar-besar. Nah, salah satu yang akan ikut berperang adalah saudara-saudaranya Daud. Lalu Daud pergi ke lembah untuk memberikan persediaan makanan kepada saudara-saudaranya. Dan ketika Daud sampai di bukit, ia dapat melihat kedua sisi. Di sana orang Filistin dan di situ ada orang-orang Israel. Ketika Daud bertemu dengan saudara-saudaranya di lembah, mereka sangat ketakutan. Mereka bersembunyi dari tentara Filistin karena selama 40 hari mereka menghina dan mengejek bangsa Israel. Wah, seperti ada gempa bumi, tapi bukan. Ada apa ya adik-adik? Wah adik-adik, lihat, ada seorang Filistin. Tingginya 6 hasta, pakai baju zirah lengkap, gagah perkasa. Dia adalah Goliat, dia tidak takut kepada siapapun. Dia menantang orang-orang Israel untuk melawannya. Siang dan malam ia tidak berhenti mengejek Tuhan Allah dan bangsa Israel. Daud melihat Goliat dan mendengar penghinaannya. Dia tidak terima bahwa Goliat menghina dan mengejek Tuhan dan bangsanya. Daud adalah seorang muda yang pemberani dan sangat mengasihi Tuhan. Lalu ia datang menghampiri Raja Saul dan dia berkata bahwa dia yang akan melawan Goliat. Raja Saul tahu bahwa Tuhan akan menyertai dan memberi kemenangan kepada Daud. Lalu adik-adik, Raja Saul mendandani Daud dengan baju besi, perisai, dan pedang. Tetapi itu terlalu berat dan Daud tidak bisa berjalan. Daud melawan Goliat tidak dengan pedang, tetapi dengan umban dan batu, senjata yang ia biasa gunakan untuk membunuh binatang-binatang buas. Lalu terjadilah peperangan antara Daud dan Goliat. Goliat tertawa melihat Daud karena ia begitu kecil dan tidak memakai perlengkapan senjata perang.
Tetapi adik-adik, roh Tuhan datang kepada Daud dan memberikan keberanian untuk ia melawan raksasa. Daud tahu bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan yang besar bagi dirinya dan bangsa Israel. Di dalam pertempuran, Daud berteriak, Hai Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan kau. Daud mengambil umban dan memasukkan 1 dari 5 batunya, dan dia mengayunkannya dengan kekuatan besar dan tepat mengenai dahinya. Batu yang mengenai dahinya itu membuat Goliat jatuh dan mati. Lalu Daud berlari menuju Goliat dan mengambil pedangnya untuk membuktikan bahwa Goliat sudah mati. Ketika tentara Filistin melihat hal itu, mereka sangat ketakutan dan mereka berlari. Hari itu Tuhan memberikan kemenangan yang besar bagi Daud dan bangsa Israel. Nah, adik-adik, kita bisa loh menjadi seperti Daud. Anak muda yang mempunyai keberanian untuk melawan raksasa-raksasa dalam hidup ini. Kita percaya bahwa roh Tuhan ada dalam kita, memberikan kekuatan, memberikan keberanian kepada kita semua. Jadi, adik-adik jangan ada lagi yang takut, karena roh Allah tinggal dalam hidup kita. Adik-adik, yuk sekarang kita berdoa. Semua angkat tangannya dan sungguh-sungguh kita berdoa. Mari angkat tangan kita. Shikiara bata karabaya, shikiara baya sandaraya karabaya sande. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini tentang Daud, seorang anak muda yang begitu mengasihi Engkau dan Engkau memberikan kekuatan, keberanian untuk melawan raksasa. Tuhan, kami minta hari ini Engkau memberikan roh yang sama yang Engkau berikan kepada Daud. Roh keberanian, roh kekuatan untuk setiap kami menghadapi hidup ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada menyaksikan tayangan ini. Engkau mengurapinya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom generasi Yeremia. Sekarang kita akan memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. Siap teman-teman? Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan tidak kompromi dengan dosa dan siap untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa ya, kita ada di era Pentakosta ketiga. Shalom adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan. Yeay! Untuk yang balita dulu ya, sudah siap? Ayat hafalannya 1 Yohanes 5 ayat 4b. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 5 ayat 4b. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Yeay! Kakak Gaby kasih jempol buat adik-adik balita. Nah, sekarang untuk kelas Pratama dan Maja. Yang siap bilang, oke kakak. Ayat hafalannya 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah
kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Sekali lagi ya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Kakak Gaby kasih jempol buat Pratama dan Madia. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yuk adik-adik, kita angkat tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penghiburan, kekuatan yang baru, semangat yang baru daripada Allah Roh Kudus, kita terima bersama-sama mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom.